Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Gina. Ada rekan saya Risti, Siva, Cindy, Ayani, dan Eliani. Kami di sini akan sedikit memaparkan tentang materi yaitu masalah pendidikan yang akan satu persatu kami bahas. Masalah pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini, masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pasalnya, Indeks Pembangunan Pendidikan untuk Semua atau Education for All di Indonesia menurun tiap tahunnya. Salah satu penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Pendidikan di Indonesia adalah tingginya jumlah anak putus sekolah, sedikitnya 1,5 juta anak usia sekolah dasar, dan 200.000 anak usia sekolah menengah pertama tidak dapat melanjutkan pendidikan. Adapun menurut staf ahli Kemendikbud Profesor Dr. Kacung Marijan, Indonesia mengalami masalah pendidikan yang kompleks. Selain angka putus sekolah, pendidikan di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah lain, mulai dari buruknya infrastruktur hingga kurangnya mutu guru. Masalah utama pendidikan di Indonesia adalah kualitas guru yang masih rendah, kualitas kurikulum yang belum standar, dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Dalam dunia pendidikan, guru menduduki posisi tertinggi dalam hal penyampaian informasi dan pengembangan karakter. Mengingat guru melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran di ruang kelas. Disinilah kualitas pendidikan terbentuk di mana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ditentukan oleh kualitas guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, kualitas guru sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran karena hal tersebut berpengaruh dalam pengembangan karakter siswa. Dalam poin kualitas guru, ada 2 faktor penyebab permasalahan pembelajaran. Pertama, kualitas guru dan kompetensi guru belum sesuai dengan harapan. Yang kedua, distribusi guru tidak merata. Secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51% yang berpendidikan S1 atau lebih. Sedangkan sisanya belum berpendidikan S1. Begitu juga dari persyaratan sertifikasi. Hanya 2,6 juta guru atau sekitar 70,5% guru yang memenuhi syarat sertifikasi. Sedangkan 861.670 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi. Dari segi penyebarannya, distribusi guru tidak merata. Kekurangan guru untuk sekolah di perkotaan, desa, dan daerah terpencil masing-masing adalah 21%, 37%, dan 66%. Sedangkan secara keseluruhan, Indonesia kekurangan guru sebanyak 34%. Sementara di banyak daerah terjadi kelebihan guru. Belum lagi pada tahun 2010 sampai 2015, ada sekitar 300.000 guru di semua jenjang pendidikan yang akan pensiun, sehingga harus segera dicari pengganti untuk menjamin kelancaran proses belajar. Kualitas kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia juga menjadi masalah yang harus diperbaiki. Pasalnya, kurikulum di Indonesia hampir setiap tahun mengalami perombakan dan belum adanya standar kurikulum yang digunakan. Tahun 2013 yang akan datang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan perubahan kurikulum pendidikan nasional untuk menyeimbangkan aspek akademik dan karakter. Kurikulum pendidikan nasional yang baru akan selesai digodok pada Februari 2013 itu rencananya segera diterapkan setelah melewati uji publik beberapa bulan sebelumnya. Mengingat sering adanya perubahan kurikulum pendidikan akan membuat proses belajar mengajar terganggu. Karena fokus pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan berganti mengikuti adanya kurikulum yang baru. Terlebih, jika inti kurikulum
C. Kualitas infrastruktur. Dari dulu hingga sekarang, masalah infrastruktur pendidikan masih menjadi hantu bagi pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan untuk perbaikan, sedangkan proses perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak atau tidak layak dilakukan secara sporadis, sehingga tidak kunjung selesai. Berdasarkan data Kemendiknas, secara nasional saat ini Indonesia memiliki 899 ruang kelas SD, namun sebanyak 293 98 atau 32,6% dalam kondisi rusak. Sementara pada tingkat SMP, Indonesia memiliki 298.268 ruang kelas, namun ruang kelas dalam kondisi rusak mencapai 125.320 atau sebanyak 42%. Bila dilihat dari daerahnya, kelas rusak terbanyak yaitu Nusa Tenggara Timur atau NTT sebanyak 7.652 kelas, disusul Sulawesi Tengah 1.186, Lampung 911, Jawa Barat 23.415 kelas, Sulawesi Tenggara 2.776 kelas, Banten 4.696 kelas, Sulawesi Selatan 3.819 kelas, Papua Barat 576 kelas, Jawa Tengah 22.062 kelas, Jawa Timur 17.972 kelas, dan Sulawesi Barat 898. Itulah beberapa kelas yang rusak di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Indonesia menjadi mahal karena adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah. MBS di Indonesia dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Komite sekolah atau Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu diisyaratkan adanya unsur pengusaha. Komite sekolah menjadi legitimator kebijakan kepala sekolah dan MBS menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya. Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU BHP. Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk badan hukum memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Pemerintah secara mudah melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan tinggi negeri pun berubah menjadi badan hukum milik negara, BHMN. BHMN berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa perguruan tinggi favorit. Utang luar negeri Indonesia merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Seperti halnya perusahaan sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Privatisasi pendidikan berarti pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab pendidikan ke pasar. Solusi pendidikan melalui lembaga perantara. Solusi pendidikan melalui lembaga perantara adalah solusi yang dapat membantu pemerintah untuk meringankan beban pendidikan di Indonesia, yaitu dibutuhkannya lembaga pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menjaring kerjasama untuk memperoleh dana pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Adapun lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat dengan bertujuan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia yang merupakan tanggung jawab bersama. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, lembaga melakukan pendampingan kepada guru-guru di seluruh Indonesia seperti seminar, konsultasi, pelatihan, dan praktek. Selain itu juga, dukungan masyarakat sangat berpengaruh sekali. Dan tidak hanya lingkungan masyarakat saja, lembaga sosial serta lembaga pers pun memiliki fungsi dalam meningkatkan pemahaman pentingnya pendidikan di seluruh Indonesia, yaitu dengan adanya lembaga pers membantu pendidikan di Indonesia disalurkan dengan cara yang lebih mudah.
Sekian materi yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi